لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Jamaah yang mulia, sebelum dilanjutkan pembacaan kitab manaqib hari Ahad yang lewat, kita kehilangan salah seorang jamaah yang aktif sejak dahulu sampai sekarang istiqomah sampai menjelang sakit beliau yang parah. Hari Ahad itu masih hendak upah mengaji sendiri. Anak beliau tersampai Pak Yukti binti Asrul Putih anak Sidir, bahkan hendak meninggalnya hari apa? Hari Senin meninggalnya sama hari Rabu wafatnya Rasulullah. Alhamdulillah dalam sakit itu jasad beliau sempat berzikir dengan kalimat Allah, 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 Allah sampai akhir hayat beliau. Kita doakan wafatnya wafat syahid karena niatnya dalam menuntut ilmu. Untuk almarhumah dan nama-nama itu sini diberikan Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammad fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammad fil qubur. Allahumma balligh wa ruha sayyidina Muhammad minna tahiyatan wassalam. اللهم برحمتك على أهل القبور من المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلى خطة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. وإلى فضل شيخنا عبد القادر الجيلاني وشيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد أشرف البنير وشيخنا زيني بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد وشيخنا محمد أحسن وشيخنا عبد السيد طارق وشيخنا محمد ربيع شيخ من الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Kembali kita tabarrukan membaca manaqib Datuk. Mudah-mudahan rahmat Allah melimpah kepada kita. Mudah-mudahan kasih sayang Allah melimpah kepada kita. Mudah-mudahan ampunan Allah melimpah kepada kita, sebagaimana Allah curahkan kepada Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari yang kita baca manaqib beliau hari ini. Setelah beliau meninggalkan kota Mekah Madinah, beberapa lama berada di Jakarta, lalu beliau Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari meninggalkan Batawi menuju Martapura. Beliau sampai di Martapura pada bulan Ramadan 1186 Hijriah, bertepatan bulan Desember 1772 Miladiah. Kala itu kerajaan Banjar dipimpin Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah. Sesampainya di Martapura, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari langsung menyusun strategi langkah dakwah untuk menyebarkan ilmu Allah sesuai amanah guru-guru beliau yang ada di Mekah dan Madinah. Tatkala Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah dinikahkan dengan Ratu Aminah binti Pangeran Toha bin Sultan Tahmidillah. Berarti Sidin ini mengambil bini cucu raja, bini yang kedua. Pertama Ratu Tuan Bajur, ini yang kedua. Berarti kan anak kamanakan kanunnya dari Sultan Tahmidillah. Dengan Ratu Aminah binti Pangeran Toha bin Sultan Tahmidillah, cucu lah dari Sultan. Maka oleh Baginda Sultan Tahmidillah, beliau dihadiahkan sebidang perwatasan tanah untuk perkampungan supaya istri dan anak cucunya. Di tempat itulah beliau membuat suatu komplek perumahan, yaitu bangunan rumah pertama dimulai dari sebelah timur. Istri beliau bernama Markidah. Seterusnya ada sebuah bangunan langgar musola guna melakukan sholat berjamaah. Di rumah ketiga istrinya Ratu Aminah binti Pangeran Toha. Selain itu ada sebuah lagi bangunan merupakan balai perpustakaan dan tempat mengajar. Rumah keempat istrinya yang tertua yaitu Bajut. Mengenai rumah untuk anak-anak dan cucu-cucunya semuanya di belakang, yang akhirnya kompleks perkampungan tersebut terkenal dengan nama Kampung Dalam Pagar.
di kampung dalam pagar dan di balai perpustakaan yang dibina itu adalah merupakan markas tempat beliau mengajar, menyiarkan ilmu, dan berbondong-bondonglah orang yang datang dari berbagai pelosok penjuru kampung. Semuanya ingin hendak merasakan betapa lezatnya ilmu yang didapat oleh beliau yang dirangkumnya selama berada di kota Mekah dan Madinah. Itu kemudian beliau mengarang beberapa kitab. Kemudian selanjutnya wasiat sibin. Jadi bini empat bersusun di sini enggak, di sini enggak. Kurukun. Allahu Akbar. Kenapa hikmahnya? Banyaklah zuriat sibin. Jadi ada tuan-tuan guru, ulama-ulama, alim-alim, ada naka itu juga. Jangan takut ya. Kurang hendak mengambil barokah. Di antara wasiat daripada Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari, Presiden hai sekalian mereka itu yang beriman, wajib atasmu memelihara imanmu daripada segala perkara yang membinasakan dia dari karena barang siapa binasa imannya, jadilah dia isi neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nauzubillah. Jadi kita terus itu menjaga iman ini jangan sampai rusak, jangan sampai binasa. Di antaranya ada karangan kitab sudah bernama Tuhfatul Raqibin. Itu bagus banget itulah. Mana napa yang menggelincirkan iman, nang membawa kepada murtad, nang mana, nang membawa kepada syirik, nang mana. Hai sekalian saudaraku yang beriman, tidak kelampaian. Wajib atasmu beretikat dengan etikat ahlus sunnah wal jamaah. Karena yaitulah jalan Nabiullah dan segala sahabatnya dan segala mereka yang mengikuti akan mereka itu. Dan yang mengikuti akan yang mengikuti mereka itu hingga hari kiamat. Dan wajib atasmu menjauhi sekalian etikat bid'ah yang sesat seperti etikat segala kaum 72 yang tersebut bilangannya. Mereka itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna bani Israila tafarraqat ba'da Musa salasan wa sab'ina firqatan. Kulluhum finnar illa wahidah fil jannah. Kaum Bani Israel setelah Musa wafat terbagi dalam 73 golongan. 72-nya ya Rasulullah di neraka, satu dengan ahli surga. Ada banyak tuh. Hati-hati kita jangan sampai menang 72. Wa ba'da Isa isnai wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Dan setelah Nabiullah Isa, kaum Nabi Isa itu banyak. Ada kelompoknya macam-macam tuh. 72. Satu jangan salah apa. 71-nya di neraka bertahan. Memang macam-macam tuh. Kalau sahabat kami ada lakum dinukum wahiyah. وستفترق أمتي بعدي salasan wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidah.
Dan umatku pun, ya Rasulullah, sepeninggal aku nanti terbagi dalam 73 golongan. Islam juga sama aja, Islam juga, syahadat juga. Tapi 72-nya neraka. Satu yang selamat. Allahu Akbar. Faqila wa matil kal wahidah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang satu golongan itu siapa? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati ana 'alaiha wa ashabi. Yakni bahwasanya kaum itu adalah yang aku, ya Rasulullah, yang aku di dalamnya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang aku di dalamnya dan segala sahabatku, artinya dalamnya itu aku nama nuntunnya, nama bimbingnya, artinya orang nama ikuti sunnah Nabi dan segala khulafaur rasyidin, itu jalan yang betul, dan jalan segala sahabat itulah jalan ahlus sunnah wal jamaah. Kita akan bahas nanti menjadi syarat menegang ahli. Ada secara bahasa ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli itu siapa? Nah, ahli itu siapa ya? Dan anak ahli kita deh. Karena ahlinya, nah ahli itu siapa ya? Allah Ta'ala dalam nama ahli itu. Nah, sunnah siapa? Rasulullah. Nah, jamaah siapa? Inilah makna anna minallah wal mu'minuna minni. Kita akan bahas tadi secara mendalam. Hai talib, penuntut ilmu, peliharakan dirimu daripada etikat dan perkataan dan perbuatan yang bid'ah, dan janganlah bersahabat dengan kaum yang mempunyai bid'ah lagi dalalah, dan janganlah memuliakan mereka itu, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wattara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Bahwa ayat berkata-kata, barang siapa memuliakan ahli bid'ah, maka sungguh menolong ia pada meruntuh agama Islam. Hai sekalian ikhwan, hendaklah istighfar, berbanyak taubat dan istighfar daripada segala maksiat pada tiap-tiap malam dan siang, dan janganlah engkau jemu daripadanya dari karena Allah Subhanahu wa taala mengasihi akan segala mereka yang berbanyak-banyak taubat daripadanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Setengah daripada perkataan Syekh Muhammad Asad Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin, bermula sunat bagi tiap-tiap yang akil balik menyebut-nyebut akan mati dengan lidahnya, dengan hatinya, dan sunat baginya berbanyak-banyak daripada menyebut akan dia dahulu daripada datangnya. Karena yang demikian itu terlebih membawa kepada mengerjakan yang disuruh akan Allah Ta'ala, dan menjauhi daripada segala yang dilarang, dan mengurangi akan banyak daripada angan-angan dan ingin akan harta dunia dan perhiasan, dan menambahi akan yang sedikit daripada amal dan ibadah akan Allah Ta'ala. Dan sunat baginya bersedia dengan memperbaharui taubat jika tiada diketahui ada atasnya hak Allah Ta'ala dan hak manusia. Dan jika diketahui ada atas hak Allah Ta'ala dan hak manusia, maka wajib atas taubat dengan membayar segala hak yang tersebut itu. Ini di antara wasiat dari kalam kaya.
banyak-banyak kita ingat bahwa ada maut, banyak-banyak ingat akan kematian. Dan orang ingat akan mati itu menggugurkan dosa-dosa. Ya Nabi, aksirul dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian ingat akan yang namanya al-maut. Ya Bapak ngerasakan kita saban hari berapa ingat? Lalu mati berapa kali ingatnya? Makin banyak, makin bagus. Hendak macam-macam. Oh, aku akan baca meninggal. Ini ada di saka beliau. Namun secara ukuran sudah dulu. Tapi ini anak dulu. Umur kan bau. Makanya persiapkan diri sebaik-baiknya. Abdullah bin Umar ujar sidin, aku adalah orang yang ke-10 dari 10 sahabat Ansar yang datang berkunjung kepada Rasulullah. Tiba-tiba salah seorang sahabat Ansar bertanya, ya Rasul, siapakah orang yang paling mulia? Siapakah orang yang paling cerdas? Apa jawab Nabi? Aktsaruhum dzikra lil mauti wa ashadduhum isti'dadan lahu. Ulaika humul aqyasu dhahadu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Orang yang paling beruntung itu ujar Rasulullah. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang banyak ingat lawan kematian. Bahwa dunia ini cuma sebentar, ingat sadar, bukan ingat sadar, dunia ini kadang awas. Dan didengung-dengungkan ya. Satu mat lagi, Kalimantan jadi ibu kota. Jaruk ini jadi penyangganya ibu kota. Tapi kira-kira kita ini sampah kan? Wallahu a'lam. Namun sampah pun sudah bisa ada kawan boleh berjalan ke sana kok. Kubur kita pada takut apabila kita meninggal. Jadi jangan panjang angan-angan kaina, kita harus tahu. Belum rancak menggayai orang bila berceramah. Ini tidak ada pejabat, tidak ada. Belum tunjuk langsung sedikit, mungkin bertanya lebih apa? Pian nih Pak, menurut pandangan ulun kurang lebih 41 hari dan mati Pak. Rupanya YouTube ulun itu diamuk, dipotong. Ada protes, ini jauh. Harapnya kalau menangguh kayak malaikat sini menjadi ada hak alamat mana memelakkan pasti mati. Terpotong. Pian juga kurang lebih 41 hari mati dan Pak. Mandam sih, jahat masih. Bujur dia. Bila ada bujur, nah kakak banyak urut. Maksudnya udah lagi bulu jarok. Oh, masih deh. Nah, makanya Pak Laku itu di sini. Dia minta ampun, minta ridho lawan anak kalau ada hilaf, lawan bini tak mamai, lawan tetangga hutang-hutang bayarin dulu. Apa orang hutang ada bayar meninggal, kalah masuk surga. Mantap. Bagi amal pala, bagi istighfar, menangis itu. Yang lain tegak semua. Ulun wani memastikan pian Pak kurang lebih 41 hari. Kurang lebih, amun kada kurang dia lebih. Nah, hanya tak boleh ingat sendiri. Alhamdulillah. Enak nak nangis. Kita kan tahu umur bisa aja lebih, bisa aja esok, bisa aja lebih. Itu rahasia Allah, misterius umur itu. Maka selalu waspada, siap-siap. Dia orang yang paling untuk orang yang ingat akan kematian dan mempersiapkan diri dengan amal, dengan ibadah, dengan bekal yang banyak, dengan amal yang soleh untuk sanggup pulang menuju Allah. Maka itu
Ulun mengulang kembali peringatan Rasulullah kepada para sahabat. Ujar Rasulullah, "Hei sahabat-sahabatku," kebetulan waktu itu ada Sayyidina Abu Bakar. "Hai Abu Bakar, setiap orang kita manusia ini dalam hidup ini akan menghadapi 5 rintangan yang sangat dahsyat, yang sangat menegangkan, yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Tidak akan selamat orang itu dari 5 rintangan ini kecuali orang yang kurus kering," ya Rasulullah. Kurus kali itu kan artinya kurus kali, artinya orang yang bersungguh-sungguh siang dan malam bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam taat ibadah kepada Allah, bersungguh-sungguh mengendalikan nafsunya untuk tunduk kepada Allah. Rintangan pertama adalah pedihnya, sakitnya sakaratil maut, dahsyatnya goncangan cobaan waktu roh keluar, dan dikhawatirkan su'ul khatimah. Allahu Akbar. Rintangan yang kedua yang menegangkan, yang mengerikan, gelapnya kubur, sempitnya kubur, menakutkannya kubur, dan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Allahu Akbar. 2 ini aja sudah kayak apa kita? Sempitnya kubur, gelapnya kubur. Yang ketiga, dahsyatnya, menegangkannya, menakutkannya, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Berapa kalau ada tolong Allah kita? Berapa? Pedihnya maut, gelapnya kubur, menegangkannya pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Namun kada tolong Allah, kada akan selamat Pak. Yang keempat, sedikitnya amal kebaikan, beratnya timbangan amal kejahatan nanti di padang mahsyar. Nanti timbang amal, ternyata sedikit amal kita, ganannya amalan jahat, dia bakal nyemplung ke neraka. Yang kelima, dahsyat, mengerikannya, menakutkannya ketika berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim. 5 perkara ini semua orang pasti akan menghadapi. Kita semua akan menemui. Kalau kata percaya, tungguin. Pasti. Mendengar penjelasan itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis. Menangis bersama ketakutannya akan murka Allah, menegakkannya akan 5 perkara yang akan dihadapi. Sehingga para malaikat di langit semuanya menangis. Makin orang berdekat lawan Allah, makin takut lawan murka Allah. Turunlah malaikat Jibril sambil memberikan kabar gembira. Hai Abu Bakar, Jibril, jangan bersedih.
Setiap penyakit itu ada obatnya. Barang siapa, kata malaikat Jibril, yang memelihara sholat subuhnya dengan sungguh-sungguh, tepat waktunya, mencari keredaan Allah, maka Allah mudahkan saat sakaratil mautnya, dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ini diantara kelebihan sholat subuh. Makanya doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Jangan tinggalkan sholat subuh. Ingin mudah saat sekarang maut, ingin kita husnul khotimah, maka diselamatkan waktu sekarang mautnya. Jangan tinggalkan sholat subuh. Orang yang suka meninggalkan sholat subuh, melalaikan waktunya, waspadalah, sakit ketika matinya. Yang kedua, kata Jibril, barang siapa yang memelihara, yang menjaga sholat zuhur, maka Allah lapangkan, luaskan kuburnya. Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Yang ketiga, ujar malaikat Jibril, barang siapa memelihara sholat asyam, maka Allah mudahkan waktu dia ditanya oleh malaikat Munkar Nakir dengan tenang. Bahkan ketika Munkar Nakir bertanya, "Marabbuka?" Dia balik ke takut, Munkar Nakir, pian mana pun cakap boleh deh. "Marabbuka, siapa Rabb kami?" Tahulah dia, Allahumma'i. Jawabannya, ulun lawan Allah Ta'ala kan sing pisah setiap waktu, setiap saat, setiap detik sekali lawan Allah terus. Di rumah lawan Allah, di jalan lawan Allah, guring lawan Allah, hidup lawan Allah, mati pun lawan Allah. Lawan bini tak pisah, lawan laki bisa tak pisah, tapi lawan Allah. Ulun dari sing pisahan Allahumma'i. Ini orang na'ahlullah nafsyah, akhirnya menyebut Allah. Tapi juga memelihara sholat 5 waktu. Kemudian ujar Jibril, barang siapa yang memelihara sholat maghrib, maka Allah beratkan timbangan amal kebaikannya. Dan siapa yang memelihara sholat isya, maka Allah mudahkan ketika dia berjalan menuju jembatan siratal mustaqim, kayak kilat yang menyambar. Maka itu, ayo para jamaah, kayak apapun, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Lihat, ini angka 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau kita beganggam, coba beganggam. Beganggam tidak apa-apa. Ganggang ini nak kuat, nak ibu jari kalau mengikuti ya, nak paling kuat. 2 nih kalau mau kan 3 4 kata awak setengah sedikit. Apa isyaratnya? Artinya apa? Dan jangan sampai dilepas syahadat adalah sholat dan puasa. Tapi yang paling kuat syahadat. Zakat artinya apa? Ini kalau semua orang kau berzakat. Zakat mal dan zakat fitrah lain. Zakat mal, setahun sekali. Ini hanya orang-orang yang ada Allah beri kelebihan. Jadi pun kada ada duitnya kayak belum zakat. Kasih lagi haji. Karena semua orang, katanya nak haji 36 tahun loh ini. Maksudnya umrah barang dulu. Nah, kuatin aja. Tapi yang paling kuat puasa pun kamunya sakit karena kau juga puasa dari Ramadan. Tapi sholat ini kadang kau ditinggalkan. Ada kau berdiri, berduduk. Ada kau berduduk, berapa? Ada kau berapa? Isyarat. Ada kau isyarat, kijip-kijip mata. Ada kau juga hati.
hati barangnya. Jadi kayak apapun, garing apapun tiap. Kada kau berdiri itu duduk sembahyang. Kada kau berapa? Kada kau berapa? Seapunya isyarat. Kalau kita besar kalau kita ingat sama. Kada kau aja hati barang. Kada kau juga. Ya sembahyang ini. Ini ujar Rasulullah. Inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salat. Sesungguhnya ujar Rasulullah, amal manusia yang pertama kali akan dihisab kelak pada hari kiamat adalah salat. Nah, haji berduti, puasa berduti, zakat berduti, amanah lain berduti, salat yang utama. Qala ya Rasulullah, yaqulu Rabbuna Jalla wa Azza, Allah berfirman hadis qudsi, lil malaikatihi wa huwa a'lamu, kepada para malaikat. Padahal Allah itu maha tahu. Ya Rasulullah, pada hari kiamat diterima amal. Lalu ya Allah Ta'ala, unzuru fi salati abdi atammaha au naqassaha. Lihat di bawah, salat hamba itu sempurnakah atau ada kurangnya kah? Sudah sempurnakah salatnya atau ada kekurangannya? Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah. Ya Allah Ta'ala, hai malaikatku, bila ibadahnya telah sempurna, maka tulis untuknya sempurna, lengkap, tulis. Wa in kana taqasa minha syai'an qala unzuru hal li abdi min tatawwu'in. Kalau ternyata salat lima ada yang bolong-bolong, ada kekurangannya, mungkin bacaannya kurang pas, rukunya kurang jujur, kurang sempurna artinya. Maka ya Allah, lihat apakah hambaku itu memiliki salat sunat? Adakah salat sunat yang digawinya? Fa in kana lahu tatawwun qala atimu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi thumma tu'khadul a'malu ala dzalik. Maka sempurnakanlah untuk hambaku dari kekurangannya itu dengan salat sunnahnya. Jadi demikianlah amal ibadah itu diproses. Nah, kayak puasa Ramadan, mungkin ada kekurangan, ditambah dengan puasa sunnah. Zakat wajib, mungkin ada kekurangan, ditambah dengan zakat atau sedekah-sedekah. Jadi ternyata amal ibadah salat sunnah ini menutupi. Makanya jangan tertinggal salat sunnah. Ya Rasulullah, man shalla fi yaumin isnai asyarata rak'atan tatawwu'an ghaira faridatin manallahu lahu baitan fil jannah. Rawahu Muslim. Siapa yang melaksanakan salat sunnat 12 rakaat setiap hari, istiqomah, selain salat 5 waktu sudah deh, ditambahnya dengan salat sunat 12 rakaat, maka ujar Rasulullah, Allah bangun
untuknya rumah di dalam surga. Nah, mana itu? Di antaranya sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat duhur. Usahakan kalau lewat 2 rakaat sebelum sholat duhur. Kita ini kadang-kadang langsung sembahyang zuhur lah mengingat lagi. Lebih afdal lagi kalau 4 rakaat udah syak lagi. Minimal 2 rakaat. Empat rakaat setelah sholat zuhur. Dari 2 rakaat, 4 rakaat setelah sholat zuhur. Berapa? 2 tambah 4 berapa? 2 rakaat salam. Kadang lama saja. Biar pakai aja bacaannya asal menyunat daripada kadang sama sekali. Qobliyah dan ba'diyah. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib. Asar adalah bagus juga. Itu bahkan Nabi menganjurkan, semoga Allah merahmati, ujian Nabi mendoakan orang yang salat sunat 4 rakaat sebelum salat asar. 4, Nabi mendoakan dan kita bisa orang. Semoga Allah merahmati orang yang salat sunat 4 rakaat sebelum salat asar. Tapi andai kada tegawi 2, jangan paling kadang nih, ini paling kadang nih Nabi yang sholat nakol, nah paling kol 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib. Padahal lebih bagus ini setelah maghrib itu 6 rakaat. Fadilahnya menempati pahala ibadah 12 tahun. 2 rakaat setelah salat isya. Dan bagusnya 4 rakaat. Siapa yang sudah salat 4 rakaat setelah salat isya, maka sama beramalan pada malam Lailatul Qadar. 2 rakaat sebelum subuh antara azan dan qomat. 2 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat setelah zuhur. Berapa sudah? 2 rakaat setelah maghrib. Nah, nyaman dia deh. 2 rakaat setelah sholat isya. Berapa sudah? 10. 2 rakaat sebelum sholat subuh. 12 rakaat ini nah istiqamah terus dapat sebuah gedung di surga, sebuah gedung. Kenapa sebuah gedung aja? Nah, alangkah indahnya kalau sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, habis maghrib 6 rakaat, setelah isya 4 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Ditambah lagi di tengah-tengah malam qiyamul lail, salat tahajud. Ditambah lagi witir. Nah, witir ini bisa saja timbang salat sunat ba'da isya tadi 2 atau 4 rakaat, tambah witir 3 rakaat boleh. Atau kena timbang tahajud witir 3 rakaat boleh. Karena tambah duha lagi minimal 2 rakaat. Bagus 4 rakaat, sangat bagus 8 rakaat. Nah, ada waktu kalian ya. Witir, tahajud. Ini tambahannya Pak. Ada lagi salat sunat mutlak. Nah, pada waktu kecuali kalau boleh ba'da subuh sebelum isra, dengan ba'da asar sebelum maghrib. Tenang, harap sudah. Makanya ba'da isya yang 2 rakaat salatnya habis 2 rakaat ini Allah 2 rakaat salat, 2 rakaat salat.
seorang sahabat Nabi, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'ataituhu." Aku datang kepada Rasulullah. Biwadu'ihi, aku datang membawa akal untuknya Rasulullah. Wahajatihi, keperluan hajat Nabi. Faqala li, lalu beliau berkata kepadaku, "Sal, yang Nabi minta apa?" Apa yang kami minta, lalu aku jadi Nabi. Doa apa yang kami minta, doa aku mustajab. Faqultu as'aluka murafaqata fil jannah. Qala awa ghaira dzalik. Qultu huwa dzaka. Ulun minta murafaqata, ulun ingin selalu pakumpul lawan pian di surga. Jika dalam minta yang lain, ulun hendak pakumpul lawan pian di surga. Ada kata lain, ada lagi ini aja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud wa dawamil zikir." Hai Rabi'ah, kalau ikan hendak berkumpul aku di surga, tak kumpul muka lawan Rasulullah, maka perbanyaklah sujud dan dawamkan zikir. Perbanyak selain salat 5 waktu, salat sunnah. Kenapa ajaran Nabi? Alaika bi kasratis sujudillah, fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa khatta biha anka khati'atan. Perbanyaklah sujud kepada Allah. Karena ujar Nabi, tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan satu kali sujud, melainkan Allah akan mengangkat bagimu satu derajat karenanya dan menghapuskan bagimu satu dosa karenanya. Bila sujud diangkat satu derajat oleh Allah, dihapuskan satu dosa. Banyak sujud, tinggi derajat, hapus dosa. Ujar Nabi atau Sahih, "Ma'adinallahu li'abdi fi syai'in afdala min rak'ataini yusallihima fa innal birra la yudarru fawqa ra'sil 'abdi ma dama fi salatihi." Tidak ada sesuatu yang lebih baik yang Allah izinkan kepada seorang hamba selain melaksanakan salat 2 rakaat, dan sungguh kebajikan akan bertaburan ke atas kepalanya selama hamba itu melakukan salat 2 rakaat. Jadi keadaan terbaik melainkan seorang hamba tadi memperbanyak salat sunnah. Bahkan orang yang salat sunat itu pagi harinya, malam hari tahajud, siangnya cerah ceria. Lihat hendak sudah. Ini diantara pesan-pesan daripada Datuk Kalampayan. Dalam jangka 40 tahun setelah datang dari Mekah, mengembangkan dan menyiarkan ajaran Islam sebagai seorang penyebar agama Islam di daerah Kerajaan Banjar, melakukan tugas dakwah Islam baik secara pengajian, memberikan ilmu, atau dengan tabligh, berkunjung dari satu kampung ke kampung yang lain, yaitu berdakwah sidin. Maka pada malam Selasa antara Maghrib dan Isya tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah,
berpulang ke rahmatullah dan dimakamkan di Kalampayan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan kasih-sayangnya kepada beliau dan kepada zuriat-zuriat beliau, dan mudah-mudahan kita yang dua generasi muda ini bisa mengikuti jejak langkah beliau dan terkumpul lawan datuk kita di surganya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعلنا من البارين برسول الله ومن البارين بمشايخنا ومن البارين بالوالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Insyaallah kita sambung hari Ahad. Setelah ini kita akan libur panjang. Bagi Bapak Ibu yang ingin badan haji, silakan nanti datang ke rumah untuk menyampaikan sudah ada kabar di asal tentang badan haji.